Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subtek Audio, masih bertemakan tentang reparasi. Setelah kemarin atau di video sebelumnya saya mereview dari mesin TV yang dari produk Polytron yang sudah diganti dengan SMPS mode Gacun. Teman-teman harus diperhatikan nanti untuk bagian sistem feedback atau kabel warna biru di Gacun harus aktif dengan optocoupler karena nanti akan mendeteksi tegangan berlebihan, jadi dia akan stabil. Terus untuk teman-teman yang belum tahu cara mereparasi mesin TV apabila dikeluarkan dari mesin tabungnya, teman-teman harus menyediakan yaitu juk atau yok depresi, karena ini wajib teman-teman harus memasangnya, karena nanti apabila teman-teman tidak memasangnya maka TV nanti akan terproteksi. Setelah teman-teman memasang yok untuk simulasi, yok punya TV apa saja, yang penting tahanannya tidak terlalu kecil, jadi nanti bisa dihubungkan. Jadi tegangan 115 perlu diperhatikan nanti untuk ke bagian video dan playback, dan IC suara juga IC driver to PWM playback, dan juga untuk IC program dan Chrome juga IC suara. Teman-teman harus mengetahui tegangan-tegangan dan test point di bagian TV mesin Polytron ini, apalagi untuk punya Polytron sangat enak untuk PCB-nya karena sudah disediakan tegangan test point untuk masing-masing tegangan output dari power supply. Oke, pertama teman-teman harus probe hitam ataupun merah, terserah bebas, yang penting di skala ohm punya teman-teman. Nanti di multi saya kabel warna hitam ini saya akan hubungkan ke ground. Silakan switch ke ohmmeter. Pertama tes dulu apakah terhubung atau tidak ke bagian ground. Oke, multi bergerak, bagian jarumnya berarti menandakan terhubung dengan ground. Sekarang saya akan tes point bagian masing-masing tegangan. Untuk 8 volt, perhatikan teman-teman tidak terjadi konslet, normal. Untuk tegangan 5 volt sama, normal. Dan untuk tegangan 33 sama, tidak ada tanda-tanda short atau beban berlebihan. Dan untuk IC suara yaitu sekitar 14 CT atau 17 maksimal untuk TV Polytron, kita ukur. Oke, tidak menandakan short. Dan untuk yang 50 volt sama, tidak menandakan short. Dan untuk tegangan 14 untuk IC program dan Chrome sama, tidak menandakan short. Untuk 115 sama, tidak menandakan short. Oke, aman semua di bagian tegangan. Sekarang kita akan tes nilai tegangannya apakah bermasalah atau tidak. Oke, kita langsung tancapkan saja ke tegangan listrik, dan perhatikan indikator di LED punya panel Polytron. Oke teman-teman, ini kedip-kedip berarti ada masalah. Oke, sekarang kita perhatikan untuk bagian kabel warna biru dari IC opto. Oke, dikarenakan di sini ada kesalahan dari bengkel yang dulu, dari punya teman ini. Sekarang saya akan rubah pin dari feedback ke mode Gacun. Saya tukar yang warna putih ini dengan warna biru, posisi pin dari IC optocoupler.
Oke, setelah saya ganti, sekarang kita perhatikan tegangan yang keluar apakah masih kedip-kedip atau tidak. Oke, teman-teman, perhatikan LED indikator menyala tidak kedip-kedip. Sekarang di panel atau switch di bagian program atau CH kita on kan. Oke, sudah menandakan indikator mati, berarti tegangan sudah aktif semua. Sekarang saya akan ukur untuk bagian tegangan masing-masing di bagian mesin TV Polytron ini, poin demi poinnya. Perhatikan. Pertama saya akan supply output dari SMPS dari tegangan 115 dulu. Perhatikan teman-teman, untuk tegangan 115 oke, terbaca sekitar 105 dengan menggunakan supply Gatsun. Sudah aktif, dalam artian tegangan keluar. Sekarang saya akan ukur di output playback di bagian untuk video. Di sini poin 185 terukur menjadi 160. Oke, untuk IC vertikal test point di sana tegangan harusnya 25. Oke, terbaca 24,5. Sekarang saya akan tes heater untuk bagian tabung keluar tegangan atau tidak. Oke, untuk heater terbaca sekitar 5 volt normal. Sekarang saya ukur tegangan yang 50 volt untuk menjalankan trafo PWM di bagian horizontal. Oke, 50 volt mendekati sekitar 46 normal. Dan supply utama 12 atau 14 volt untuk IC regulasi Chrome to program sekitar 12 normal. Dan saya ukur untuk tegangan output regulasi ke 8 volt dan 5 volt. Oke, 8 volt terbaca normal, dan untuk 5 volt sama normal. Sekarang saya akan menuju IC SCL dan SDA, maksudnya dari data untuk IC EEPROM. Oke, tegangan CCL ada, SDA ada. Sekarang tegangan output OSD RGB dari IC program untuk R ini kosong, tidak bergerak sama sekali. Dan untuk bagian biru sama kosong. Oke, untuk bagian OSD di bagian program tidak bergerak sama sekali untuk output tegangan. Dan kita akan ukur di bagian IC Chrome output untuk beeper to CRT tegangan 8 volt. Oke teman-teman, ada untuk video RGB output menuju ke CRT ada. Dan untuk bagian RGB bergerak sangat kecil sekali, sekitar 0, mungkin. Sudah disimpulkan bahwa di bagian IC Chrome ini sangat panas sekali sewaktu saya mengecek, berarti indikasi kerusakan ada di IC Chrome atau di IC bagian gambar atau bagian video menuju masing-masing to pin RGB output menuju video. Oke, mungkin nanti saya beritahukan dulu ke yang punya mesin ini apa masih bisa dilanjut atau tidak, atau mau diganti atau tidak dari IC-nya. Saya akhiri, wassalam, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.